Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, 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 nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ada seorang ustadz dalam sebuah video, dia sangat pede sekali menyampaikan narasi tentang membaca zikir Allah. Allah itu katanya tidak ada gunanya sama sekali. Kalau membaca Allah tidak ada embel-embelnya sebelum Allah atau setelah Allah. Artinya kalimat Allah itu tidak diawali dan diakhiri dengan kalimat yang lain seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah dan lain sebagainya. Itu dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini adalah hal yang kurang bijak karena dia tidak paham. Karena ketidaktahuannya kemudian dia sampaikan beberapa narasi-narasi yang sebenarnya adalah menyalahi kaidah syariat dari sumber-sumber agama yang sudah kuat, bahkan dari Al-Quran maupun dari hadis, yang katanya dia kembali kepada Quran dan hadis. Satu hal yang perlu disampaikan di awal adalah pertanyaan, apa dalilnya? Karena dia berkali-kali menyampaikan mana dalilnya, dan mana dalilnya. Tapi setelah dia menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ini, dia tidak menyampaikan dalil sama sekali. Dia hanya menyampaikan larangan, tidak diperbolehkannya membaca Allah tanpa mengikut sertakan kalimat-kalimat yang lain. Mari kita kupas untuk yang pertama. Kita lihat di dalam sebuah ayat Quran dulu. Karena ayat Quran tidak bisa dibantah. Ayat Quran ada penjelasan tentang wadhkurisma rabbuka bukratan wa asyilah. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ismu Rabbik atau isim Tuhan, nama Tuhan, itu kalau tidak Allah apa? Coba, kalau kita menggunakan akal yang sehat. Maka untuk menafsirkan Quran itu tidak sembarangan. Harus melalui jalur para penafsir, yaitu para ulama. Man fassaro, ya, biro'ihi. Siapa yang menafsirkan dengan akal dan otaknya sendiri? Man fassarul Quran biro'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia termasuk orang yang pantas masuk neraka. Ini sangat berbahaya sekali. Quran saja dimaknai seperti itu. Ini berarti dia melawan Quran dan berarti tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mari kita lihat penafsir yang benar-benar penafsir, yaitu seorang ulama besar. Bukrotan wa asiyah, ya. Tafsir ini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah rahimahullah dalam tafsirnya itu ai istighraq anfusaka fi dzikrismul a'zam, yaitu tenggelam dalam zikir kepada Allah dengan zikir ismul mu'azzam. Jadi nama-nama yang diagungkan, apalagi kalau tidak ismul mufrad, yaitu Allah. Wa tukfir minhu bukratan wa asila, maka perbanyaklah pagi dan petang. Nah, ini di dalam tafsir Al-Bahrul Madid jilid 4 halaman 509. Artinya adalah bahwa dalam ayat Quran itu disebutkan orang berzikir Allah, Allah, Allah itu diperbolehkan. Bahkan itu dianjurkan oleh Allah. Hal yang dianjurkan itu bisa berupa sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak apa-apa. Artinya tetap ada manfaat. Dalil zikir yang kedua yaitu zikir kepada Allah, yaitu la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allah Allah. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka tidak akan ada hari kiamat kalau ada orang yang masih mengatakan Allah Allah. Berarti ada manfaat besar. Bagaimana mengakhirkan kiamat itu
melalui berzikir kepada Allah. Tidak akan Allah menurunkan kiamat kalau di dunia ini masih banyak orang yang membaca Allah Allah. Berarti Allah Allah ada manfaatnya. Dalil ketiga, Imam Suyuti rahimahullah mengatakan di sini ada potongan dari sebuah qaul, ya. Pamarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada tulisannya ma kuntum taqulun, apa yang Anda baca. Fakulna, kemudian mereka menjawab, Nadhkurullah, nadhkuru Allah Allah. Kami berzikir Allah Allah. Kemudian apa yang terjadi? Inni ra'aitu ar-rahmah tanazzalu alaikum. Dan ketika mereka kalian tertarik mengatakan dengan nama Allah, maka akan turunlah rahmat Allah. Di dalam kitab apa? Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 halaman 392. Lalu yang terakhir sebagai penutup, ya, sebagai penutup, di akhir zaman itu kata Sayyidina Ali dalam athar, jadi Quran sudah, hadis sudah, sekarang athar. Dzalika yakhruju fi akhir zaman idh qala ar-rajul. Demikian akan muncul di akhir zaman jika seorang mengucapkan Allah Allah, kutilah, maka dia akan dibunuh. Nah, hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak jilid 5 halaman 15 nomor 8722. Ini dalam asar hadis, ya, asar sahabat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan begitu. Orang-orang di akhir zaman itu ada yang, kalau ada orang yang membaca Allah Allah, dia akan dibunuh. Ini artinya bahwa ada orang anti dengan orang baca Allah Allah. Bisa dibunuh secara hakiki, bisa dibunuh secara majasi. Siapa yang bunuh? Mereka-mereka yang tidak suka dengan orang yang berzikir kepada Allah, dan yang membunuh karakternya secara majasi adalah orang Wahabi dengan mengatakan dan melarang orang membaca Allah Allah. Ini di akhir zaman itu ada orang seperti orang Wahabi itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kita dan kita mengingat kepada Allah dan kita berzikir Allah 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 Allahu Rabbi, sehingga dalam pertanyaan malaikat di alam barzah nanti kita akan menjawab man rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Mari kita belajar pada ulama dan supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena jalan untuk menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, menafsirkan athar, menafsirkan qaulus sahabi adalah para ulama, dan kita ikuti para ulama sama halnya kita mengikuti Nabi, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.